Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Bang Al. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang membuat linear regresi sederhana dan linear regresi berganda menggunakan codingan Python. Oke, sini langsung saja kita ke Google Colab. Nah, ini Google Colab. Sini kita akan membuat codingannya terlebih dahulu ya. Nanti baru dijelaskan. Setelah itu kita buat importnya. Maaf, baru kecil semua ya. Import pandas as pd. Nah, ini gunanya untuk mengimpor pandas untuk mengolah data. Selanjutnya import stats model api as sm iya nggak ya? Oh iya, ini gunanya untuk analisis regresinya guys. Nah, selanjutnya kita buat X nya sini kita sesuaikan dengan punya bapak ya guys. Ini sudah ada, ini untuk X nya kita copy aja. Oke, ini untuk X nya. Selanjutnya kita buat Y nya. Selanjutnya kita buat Y nya, kita salin. Sini kita sudah buat ya, biar tidak ribet dan biar simple juga. Ini sudah sesuai dengan contoh soal yang sama bapak. Ini kita jalan dulu guys. Oke, habis itu ini kita hapus jaraknya. Oke, setelah itu bawah ini kita buat datanya. Data sama dengan pd data frame. Ini tanda kurung ini. Itu penghasilannya sini kita buat bintang. Nah, bintang guys, ini bintang penghasilan bukan bintang guys, sorry, ini tanda koma atas. Tanda koma sorry guys, agak mumet dikit. Ini kasih koma juga atas, terus ini X besar, koma tabungan
besar, koma. Oke, habis itu X sama dengan sama dengan SM. Nah, sini kita buat konstantanya guys. Add underscore constant data. Salah guys, ini penghasilan. Habis itu kita buat y nya, y sama dengan data tabungan. Oke guys, kita sini buat modelnya lagi, model salah lagi, sama dengan SM OLS Y X fit. Sekarang kita buat print lah guys. Salah. Print model titik summary. Oke. Oke. Habis itu kita print lagi. Print koma atas 2 garis miring n persamaan regresi. Oke, habis itu print f y y sama dengan model titik params. Oke guys, params konstan koma atas konstan titik 4 f tambah salah kurung model params penghasilan. T4 F X. Ini kita buat X nya guys. Terus oke, habis itu prediksinya guys.
regresi sama dengan model titik predik kurung 1,75. Itu kita print lagi guys, print f n prediksi tabungan. Jadi kita buat ya, prediksi tabungan jika penghasilan kita buat sini 75 ya guys. Prediksi nol. Oke. Titik 2 guys, ini 3F. Oke guys, bismillah ya guys, kita coba dulu codingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah salah guys, kita jelaskan dulu apa yang salah. Model paramsnya guys, model paramsnya F E. Oke, kita coba lagi. Oke, ini dah guys, ternyata kita kurang titik koma di atas ini guys tadi nih, kurang ini. Oke, ini untuk hasil dari codingan yang linear regresi sederhana guys. Nah, jadi sini saya jelaskan dikit. Guna import pandas PhD ini itu untuk mengolah datanya guys. Nah, terus yang untuk import stats models API SSM nih itu gunanya untuk analisis regresinya guys. Nah, yang X ini itu data variabel dari penghasilan per bulan dalam ribu rupiah guys. Kita buat sini jadi X. Nah, untuk Y nya sini itu tabungan per bulan dalam ribu rupiah juga guys, data variabel. Nah, habis itu yang data ini itu sebagai variabel dependen atau terikat guys. Maaf guys, jadi data frame ini itu kita buat agar data lebih mudah diolah. Jadi kita buat sini pakai PhD data frame. Nah, habis itu yang XSM add constant ini itu diperlukan agar model dapat menghitung nilai A pada persamaan Y sama dengan A tambah B X besar. Itu guys. Dan untuk Y nya itu untuk menentukan variabel Y sebagai variabel dependen atau terikat guys. Nah, untuk model sm.ols ini itu membuat model regresi linear sederhana menggunakan metode ordinary least squares guys, atau namanya OLS. Terus yang print model summary ini itu untuk menampilkan hasil analisisnya dari regresi secara lengkap. Dan yang print persamaan ini itu kita menampilkan persamaan dari semua regresinya. Terus yang prediksi model ini itu kita melakukan prediksi jika penghasilan sebesar Rp75.000 guys. Dan yang terakhir ini itu untuk menampilkan hasilnya. Itu guys. Di sini dapat
Untuk R square nya itu 0,833, untuk R square nya 0,816, untuk F statistiknya 49,72, untuk prop atau F statistiknya 3,49 minus 05, terus log likelihood-nya minus 15,058, AIC nya 34,12, BIC nya 35,09. Dan untuk konstan sini kita dapat minus 11,5689, untuk penghasilannya 0,3084. Nah, jadi kita mendapati prediksi dari tabungan jika penghasilan 75.000 itu sama dengan 11.561 guys, kita dapatnya. Dan ini untuk persamaan regresinya. Ini untuk linear regresi sederhana guys. Selanjutnya kita pergi ke regresi linear regresi berganda. Sini kita tambah lagi codingannya. Sini kita buat lagi impor, kita pakai impor pada saja guys. Impor, sorry guys, belum terapa. Impor pandas as pd, impor stats models titik API as sm. Oke. So yeah. Oke, kita buat Y. Sini tadi perasaan saya udah saya salin ya guys, tunggu ya. Y sama dengan, oke, mana Y nya? Ini guys, sudah saya salin tadi ya, biar lebih cepat. Oke, itu untuk Y nya. Terus X1 ya guys, satunya nih guys. Oke, untuk X2 nya oke. Terus datanya guys, data sama dengan pitch di titik data frame. Oke, udah salah tanda kurang ini guys. Terus INP titik 2 X1 koma titik 2 indeks underscore. Kita coba dulu ya ini guys, mudah-mudahan aja bisa ya. Ini harga terus X2, oke, koma
import. Oke. X sama dengan data sini dan koma atas gnp terus koma indeks underscore harga itu x ini sama dengan sm titik add underscore konstan ya guys, konstan. Sini kita buat juga x. Selanjutnya x udah, y lagi ya guys, iya data import hasilnya model, coba modelnya guys, sm ols ya, s y koma x. Duh, fit guys. Print model titik smart. Selanjutnya kita print mana n 2 3 5 6. Sorry guys, 1 2 3. Oke. Sorry guys, kita sama dengannya berapa ya, habis itu kita buat
sini, kita print kurung. Sorry guys, agak ngelag dikit guys, saya agak bingung ini. Print persamaan area regresi. Oke, print lagi guys. N kita buat sama aja guys, kita buat 35 ya guys bandingannya. So print F Y, aduh Y sama dengan model T params cons T 3F guys. Habis itu F koma tanda plus dan kurung model ya guys, params params gen P T 4F 4F. Terus ini kita buat X1. Kita spasi guys, ini yang terakhir ya guys, F model params indeks harga. Oke, ini kita hapus dulu guys. Terus kita buat titik 4F kita buat X2. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya guys, mudah-mudahan jalan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim guys, jalan. Ntar guys, apa ya yang salah guys, kita coba ya guys, kita lihat dulu apa yang salah. Kita tanda tambah guys,
guys, wifi nya mati. Bentar. Oke guys, kita untuk jelaskan ya error di mana. Ke sini dibilang tanda plus ini. Oh, tanda plusnya kurang sama rata guys. Ini. Oke, kita coba jalankan lagi guys. Alhamdulillah ya. Ini ya guys untuk hasilnya. Jadi sini saya akan jelaskan sedikit ya. Oke. Nih. Kita sini menggunakan impor pandas lagi ya guys, sama dengan yang linear regresi sederhana di atas tadi. Sini pandas ini gunanya untuk mengolah datanya guys. Dan yang start models API ini gunanya untuk analisis regresi linear berganda guys. Yang tadi kan untuk regresi sederhana guys, sekarang yang berganda. Nah, Y ini itu variabel dependen guys. Itulah data impor yang akan diprediksi. Inilah data yang akan diprediksi guys, Y nya. Untuk X1 ini itu dah data GNP atau Gross National Product guys. Dan untuk yang X2 ini itu adalah data indeks harganya guys, atau variabel independen kedua. Nah, untuk yang data PD data frame ini itu tuh untuk membuat data frame agar data lebih mudah diolah guys, sama dengan halnya yang regresi sederhana di atas tadi. Selanjutnya yang X data ini, yang X ini itu menentukan variabel bebasnya guys. Ini untuk menentukan variabel bebasnya. Terus yang X sm add constant ini itu gunanya untuk menghitung nilai. Yang ini guys ya, sm add constant ini guna untuk menghitung nilai A pada persamaan regresi. Terus yang untuk Y sama dengan data ini gunanya menentukan variabel terikat sama Y guys. Nah, untuk model SMOLS ini itu tadi udah dijelaskan juga di atas ya, yang regresi sederhana itu untuk membuat model regresi linear berganda menggunakan metode OLS guys, lebih gampang. Terus print model summary ini itu untuk menampilkan hasil analisis regresi secara lengkap guys. Dan yang terakhir itu untuk menampilkan persamaan regresi yang diperoleh dari semuanya guys. Jadi hasilnya seperti inilah guys kira-kira ya. Jadi untuk R-score itu 0.088, R-score-nya minus 0,115, terus F statistiknya 0.4336, prop F statistiknya 0.661, terus log likelihood-nya minus 45.588, AIC nya 9718, BIC nya 98,63, dan untuk konstannya sini 57.0770, 33268, 1.716, dan GNP nya 0.0254, 0.056, 0.449, dan seterusnya. Untuk indeks harganya kita dapat minus 0.2133, 0.250, minus 0.852, dan seterusnya. Dan omnibusnya itu dapatnya 0.406, terus prop omnibusnya 0.816, terus Durbin Watsonnya 2.352, Jarqueberanya atau GB nya itu 0.481, dan skew-nya minus 0.033, dan untuk kurtosisnya 2.021,
ProGB nya 0.786, kon nomornya 1.94E plus 03 guys. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 57.077 tambah dalam kurung 0.0254, terus itu X1 ya guys, tambah dalam kurung minus 0.2133 itu X2 ya guys. Jadi seperti itulah guys untuk regresi sederhana dan bergandanya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton guys. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, jika baru belajar guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.